Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus panjenenganipun Bapak Pembina atau penasihat Amir Masjid Miftahul Jannah Klaten, Bapak-bapak tamu undangan dari Bapak RT RW Kampung Pakel, Bapak RT RW Kampung Sabrejo, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri TPA Miftahul Jannah dan juga Rumah Quran Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, wabil khusus lagi anak-anakku, santriwan santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas dalam keadaan sehat walafiat. Sebab di antara saudara-saudara kita mungkin pada saat ini masih berbaring sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, jika kita selalu memanjatkan puji syukur dari Allah, janjinya Allah, maka akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Jadi ini Allah kalau berjanji itu pasti adanya. La in syakartum la azidannakum. Di situ lamnya adalah lam takkid. Itu menunjukkan bahwa Allah sungguh, kalau kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, akan aku tambah nikmat yang lain. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sangka kae nikmat sing diparingi dhateng kula panjenengan sami menika. Nah, nek ora iso ngitung, menika dengan dipun Gusti Allah. Bapak Ibu, sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para keluarga dan kepada siapapun yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya sampai yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya pertama akan menyampaikan ucapan terima kasih yang berkaitan dengan pembangunan gedung dakwah, gedung diniyah Miftahul Jannah, yang semula perlu saya aturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Awal mula latar belakang yang menyebabkan kenapa gedung dakwah kok dibangun, gedung diniyah dibangun, karena sudah sekian lama, sudah puluhan tahun gedung diniyah itu tidak dipakai untuk kajian secara rutin karena keadaannya yang memang kurang layak, kotor, gendengnya berpecah dan lain sebagainya. Yang kedua,
eman-eman mesake yang wakaf tanah itu dulu memang untuk gedung pengajian. Nah, maka dengan adanya pemikiran-pemikiran itu oleh beberapa tokoh di masjid ini kemudian mengambil inisiatif untuk merevitalisasi gedung Binian itu. Awalnya hanya akan merehab dua hal, yaitu gendeng dan plafon itu. Wes guna gendengnya diganti sing rapet, ora krocok, kalau di plafon ora wis kena go ngaji. Tapi seiring dengan dinamika perkembangan setelah dibentuk kepanitiaan, ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa seksi sarana prasarana masjid itu beliau Bapak Insinyur Widodo, Bapak Tanwir, Pak Bayan, Pak Zuli Nur Isamuddin, Pak Gimin dan Pak Fadli Aribowo. Ini seksi sarana itu berembuk, kemudian membentuk panitia, ya, diketuai oleh Pak Gimin, ini ketua pembangunan ini loh. Ajeng bendaharanya Pak Yuli, terus sekretarisnya Pak Fadli, dan seksi pelaksana di lapangan juga Mas Winarto, ya. Kemudian disusun program, terus penggalian dana, akhirnya pun lah merentek nganti dicek bendanya harus dibuati, benda yang apik dewi, plafonnya juga demikian, dipelangir, dicek, lawangnya, pintunya, jendelanya diganti galvalum misalnya, pun banyak hotel ini meremeh, malah nanti buri barang itu dilempar nanti. Dan akhirnya sampailah pengumpulan uang itu sampai terkumpul 62.085.000 rupiah. Menika saya aturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiran dumateng para muhsinin ingkang sampun infak jariah dhateng gedung menika. Luar biasa jamaah Masjid Miftaul Janah menika. Enten sing urun menika 5 juta, 8 juta, ngoten niku. Ana sing punjul saking 15 juta. Wah, aku numpak kipas. Aku numpak cek. Dan lain sebagainya, ngoten niku. Masya Allah, luar biasa. Karena tahu bahwa infak jariah gedung ini akan bermanfaat sampai di akhirat nanti. Kita yakin itu. Sehingga kalau mau perencanaan ini pun bagi bangun plafon kali, nawa gede, premen sampai menikah dinyatakan rampung, lajeng syukuran jajan pun dereng rampung Bapak Ibu. Tasih wonten 2 judul sing dereng terlaksana. Nomor setunggal menika sekat-sekat antar kelas. Menika rencananya kan badhe dipun sekat-sekat antar kelas menika. Sing kidul dhewe disekat kangge kantor ustadzah. Terus 3 lokal berikutnya menika kangge kelas A, B dan C. Itu sedikit cerita. Dan semuanya itu adalah sumbernya dari kita semuanya, dari kaum muslimin Dukuh Jahen ini. Kalau mungkin ada donatur dari luar itu ya ada, tapi minim. Yang besar adalah dari kita semuanya. Dan juga
kita mengajukan proposal ke Basnas Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah menika kita aturi proposal menika anggaran yang dibutuhkan 75 juta. Akhir kula nggih metu kok 10 yuta ngoten tibake diparingi kalih yuta 500.000. Alhamdulillah. Kula nyuwun wedi sakit kalih semen nggih nglepo sing sisa kilen nika, buri kilen nika. Nggih nglepo nika ing Basnas Kabupaten Boyolali. Ajine 2,5 juta. Dados niku jumlah pengeluaran 61.579 juta menika ribu menika belum termasuk saking Basnas menika. Terus saldonipun dumugi samenika gangsal rupiah. Menika tasih saldo, nanging tasih gadah tanggungan menika perencanaan planning programipun badhe nyekat kelas kalian damel kamar kecil utawi WC. Terus mangke nek para santri utawi ustadzahipun kebelet tipis menika mangke mboten playu nyamujurke mboten mangke dipun damelaken. Insyaallah mangke nek dananipun sampun wonten. Terus makaten Bapak Ibu, ini sekilas cerita tentang pembangunan masjid menika. Datang para Bapak Ibu khususipun wali santri menika anak-anak TPA utawi rumah Quran menika janipun kan sami, nggih. Terus para anak TPA apa anak rumah Quran bedane apa? Lah niku bedane namung umure. Nah, rumah Quran menika sing pun rada agak. Nah, sing pun rada agak. Dadi nek cara sekolah menawa wis kelas 2. Putu kula sing siji niku isih kelas 1 oke. Kula nggih ingin seperti kakak. Ya tidak bisa, wong masih kecil kan. Terus tidak ada bedanya. Kurikulumnya sama. Ya, satu adalah apa? Satu kurikulumnya itu adalah adab. Adab niku sopan santun, tata krama. Niku kurikulumnya ngaten. Yang kedua adalah 3M. Membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an. Ini kurikulum ini. Jadi anak-anak ini rumah Quran, TPA semuanya diajar 3M itu. Membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya bagaimana, menulis menghafal surat Fatihah, menulis surat Fatihah, membaca surat Fatihah. Itu jadi 3M: adab, membaca, menulis dan menghafal. Ini kurikulum itu. Jadi sama. Cuma kalau TPA ini dari yang kecil-kecil sudah ada pelajarannya. Kalau di rumah Quran itu sih keluarga. Jadi cara kelas sekolah ataupun kelas loro enggak gitu. Terus tidak usah menopang penafsiran itu mereka jangan sampai gagal paham. Kok beda-beda buatan. Jadi nanti gedung itu juga ditempati oleh anak-anak TPA, juga ditempati oleh anak-anak rumah Quran. Hanya harinya mawon sing benten. Jadi nek kula mengingat kembali sejarah zaman kula alit,
Iku nek ngaji wonten masjid mriki riyen ngangge napa Bapak Ibu? Ngangge titir. Nggih, saya eling nggih. Nggih. Malah zaman kula alim niku nek bar ngaji mungkin bar bisa bubuke nggih masjid. Calanan lan bubuk masjid ora enek, calanan kok bubuk omah ora enek. Sing gede-gede nek dhuwur, cilik-cilik ono. Arep lawang. Ora itu. Nah, itu zaman riyen. Mungkin nek subuh tangi. Irunge ngeten iki kebak langes ireng. Nggih. Niki saestu niki. Zaman riyen mboten. Aji niku bar subuh, bar salat subuh terus aji. Bar maghrib nggih mboten. Terus muda ngangge pitromak. Ya, ngangge napa? Pitromak. Nggih bener. Pitromak niku mung dugi ngisap. Ngisap dicas, digembos. Wah, mati wis pertengahan jide ngene. Pitromak. Terus masuk zaman listrik. Iku tahun pinten masuk listrik iku? Tahun 80-an nggih. Masuk Jateng itu listrik. 80-an. Oke. 90-an. Masya Allah. Lah niku maksud kula ngeten Bapak Ibu. Anak-anak itu sekarang fasilitasnya sudah senikmat ini. Mestine kudune yo ngajine juga lebih pinter dari kita-kita. Para mbah-mbah niki. Ya kan? Mbah-mbah dia nganggo pinter we. Apa nageman tajwid niku apa iki? Nggih. Apa sing disebut wacan idhar halqi. Idham bihuna. Ikhfa. Apa lagi? Mestinya anak-anak sekarang harus lebih hebat dari mbah-mbahnya dulu, karena mbah-mbahnya dulu fasilitasnya masih terbatas. Sekarang listriknya sudah bentar setiap saat. Bebet dereng-enten sorot-sorot ngeten iki dereng-enten. Nggih. Masya Allah. Maka dari itu dengan adanya gedung yang baru, fasilitas yang lebih bagus, diharapkan nanti anak cucu kita menjadi anak-anak yang hebat semuanya. Ngerti nggih? Tadi Pak Ahmad sudah bilang, kalau kita punya anak cucu yang hebat, pinter ngaji, seneng bener. Seneng. Gitu. Jadi harus kita dorong terus agar supaya menjadi anak-anak yang hebat. Khususnya anak-anak di kampung Jateng ini harus lebih hebat daripada bapaknya, ibunya, kakeknya, nenek, karena fasilitasnya sudah lebih hebat. Jadi terus Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, partisipasi, donasi, doa yang diberikan sehingga terlaksana pembangunan gedung ini dengan selesai tanpa halangan satu apapun. Yang berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pelaksana, khususnya panitia pembangunan yang telah bekerja keras sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya mudah-mudahan sisa 2 judul tadi nanti waktu yang akan datang bisa direalisasikan sehingga nanti anak-anak bisa belajar di kelas itu dengan nyaman. Jadi kelas-kelas itu bisa disekat-sekat, artinya kelas A dengan B nanti tidak bisa saling mengganggu.
tidak bisa saling berbagi gitu, kegiatan antar kelas itu. Ini maksud tujuannya di kelas-kelas itu seperti itu. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang sudah bisa menginfakkan rezekinya untuk terlaksananya tasyakuran ini, Bapak Ibu. Jadi tasyakuran ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti kalau ada hidangan itu ya saking kula panjenengan sami untuk kita semuanya. Ini terima kasih. Sekali lagi sudah sama usul sendiri. Saya beras, saya kambingnya, saya gula, saya uyah, misalnya seperti itu. Sudah akhirnya pun jalan itu. Bahkan ibu-ibu yang masak itu pun juga misalnya dibayar ya bukan kerasa itu. Wah, yang butuh pahala kok. Ya, jadi terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kula panjenengan sami ngoten. Saya kira tidak perlu saya panjang dan lebarkan. Kalau terlalu panjang juga ibu-ibu tidak suka. Kalau terlalu lebar bapak-bapak juga tidak suka. Ini saya cukupkan sekian. Akhirnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.